Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 eh, dengan anggota Faizal Hudia Rizfianto, yang kedua ada Nabila Prilianugraha, yang ketiga ada Arya Fajar Ramdhani, keempat ada saya sendiri Nur Hadi Wahyu, dan terakhir ada Ahmad Hussein Mulyawardana Nur Hakim, akan menjelaskan tentang studi kasus level data pada tugas Enterprise Application Integration. Tugas ini bertujuan untuk melakukan identifikasi masalah strategis dan teknis perusahaan yang dapat dan akan dipecahkan dengan solusi EAI. Yang kedua, yaitu menentukan dan merancang konsep integrasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun jenis-jenis datanya yaitu ada data kompetisi dan prestasi dari unit kemahasiswaan. Yang kedua ada data penerima beasiswa dari kemahasiswaan juga. Lalu ada data tunggakan SPP mahasiswa dan data mahasiswa tingkat akhir yang belum lulus atau lebih dari 10 semester dari unit fakultas. Yang selanjutnya ada data pantauan kesehatan mahasiswa pada era COVID-19 dari unit Satgas COVID Value, dan terakhir ada data TAK mahasiswa dari unit kemahasiswaan dengan tipe data yang berbeda-beda. Lalu akan dijelaskan yang pertama oleh Nabila. Silakan. Baik, selanjutnya langsung ke dalam pertanyaan. Yang pertama itu, jelaskan bagaimana kemahasiswaan Universitas Telkom dapat memecahkan masalah utamanya dalam menyediakan dashboard pemantauan selama COVID-19. Jadi untuk menampilkan keempat statistik, yang pertama statistik TA mahasiswa yang terlambat selama masa pandemi, yang kedua statistik aktifan mahasiswa per tingkat selama masa pandemi, yang ketiga permasalahan registrasi di tiap fakultas selama pandemi, dan keempat statistik kesehatan mahasiswa selama masa pandemi. Maka dari itu, solusi dari kami adalah memakai aplikasi Pentaho untuk mengintegrasikan bermacam-macam unit dan tipe data agar bisa disatukan. Nantinya di dalam aplikasi Pentaho ini, data-data tersebut dapat terintegrasi dalam satu sistem database yang sama, sehingga memudahkan untuk bisa diakses oleh pihak kemahasiswaan maupun fakultas dan unit lainnya di dalam lingkup Universitas Telkom. Lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini, data-data yang diperlukan untuk dashboard kemahasiswaan tersebut. Yang pertama itu untuk statistik keaktifan mahasiswa, menampilkan data dari data lomba tiap semester, data TAK mahasiswa, dan data penerima beasiswa. Lalu untuk statistik permasalahan registrasi itu menampilkan data tunggakan SPP mahasiswa. Yang ketiga, data statistik TA mahasiswa yang terlambat itu menampilkan data mahasiswa tingkat akhir yang belum lulus lebih dari 10 semester. Dan yang keempat, statistik kesehatan mahasiswa itu menampilkan data pantauan kesehatan mahasiswa era pandemi COVID-19. Selanjutnya itu informasi yang akan ditampilkan di dashboard sama seperti yang sebelumnya, menampilkan keempat statistik tersebut. Lalu yang ketiga, itu gambaran dari arsitektur data atas solusi yang dipilih. Jadi menurut solusi kami, ke bawah. Oke, ini gambaran solusinya. Ada keempat solusi dari statistik kesehatan, statistik TA mahasiswa yang terlambat, statistik keaktifan mahasiswa, dan statistik di atasnya permasalahan registrasi. Nah, keempat statistik ini terintegrasi dalam satu database yang sama di aplikasi Pentaho nanti yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. On mic Zal.
Tes halo. Ya, Oke. Jadi dari sini Udah. karena kita pengen mengintegrasikan data melalui aplikasi Pentaho, kita ingin mengisikan inputnya sama outputnya. Jadi ini ada XLS, terus juga ada CSV. Jadi karena berbeda-beda kan, jadi kita pengen caranya gimana sih untuk mengintegrasikan semuanya supaya bisa dibaca. Nah, kita pakai Pentaho ini. Jadi kayak misalnya inputnya CSV file input misalkan, atau enggak misalnya kita pakai text file input. Kayak contohnya ini, karena ini CSV, jadi kita masukkan ini CSV-nya dan juga fields-nya, name, kondisi, tanggalnya, lalu kita convert gitu. Terus juga kayak ini, misalkan XL, SX, ini juga sama. Jadi kita di sheets-nya ditentuin juga, sama fields-nya juga ditentuin. Dan yang lain-lainnya juga sama. Nah, untuk yang bagian SQL-nya atau RDBMS-nya akan dijelaskan oleh partner saya selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan dari Pentaho-nya. Nah, untuk informasi dashboard mengenai statistik keaktifan mahasiswa per tingkat, itu kami menggunakan data penerima beasiswa dengan tipe data RDBMS dan data TAK mahasiswa dengan tipe RDBMS juga, di mana dari tipe data tersebut kita menggunakan localhost karena ini query SQL, maka kami menggunakan localhost untuk mengimport SQL-nya. Nah, di mana setelah diekstrak dari SQL-nya tersebut, ada 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel penerima beasiswa, dan tabel TAK mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya, dari tabel penerima beasiswa dan TAK mahasiswa ini, kami mengekspor kembali ke tipe data dengan format CSV. Karena untuk di Pentaho ini, yang harus digunakan itu hanya bisa menggunakan CSV. Setelah diekspor dengan tipe data CSV, nah lalu kita importkan CSV tersebut di Pentaho. Nah, setelah import, lalu kita untuk outputnya itu menggunakan Microsoft Excel Output. Karena kami menggunakan Google Data Studio, maka untuk format filenya itu berjenis data XLS. Nah, ini untuk Google Data Studio-nya, dashboard-nya. Mungkin untuk dashboard-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Coba ya, stop screen sebentar, habis itu share screen lagi. Nah, share screen lagi. Oke. Nah, kan udah bisa. Nah, selanjutnya itu dashboard dari data-data yang ada di MySQL tadi. Yang pertama itu ada data zona tinggal mahasiswa, bisa diklik area yang warna hijaunya. Nah, itu kelihatan hijau, terus yang merahnya juga. Nah, selanjutnya itu ada data kondisi mahasiswanya. Itu ada yang 45% sakit, terus ada yang 55%-nya sehat. Semoga sehat terus. Terus ada data keterlambatan studi. Ini yang paling gede dalam semester, berarti dia yang paling tinggi itu ada 12, berarti dia 12 semester. Sedangkan yang paling rendah itu ada 14 semester, sama 11 semester. Selanjutnya ada data tunggakan BPP, di mana data tunggakan BPP ini yang paling banyak itu karena COVID-19, yang paling rendahnya karena telat registrasi. Nah, selanjutnya data TA itu yang paling banyak ada 146, itu ada 3 orang, ada 3, yang 87-nya ada 3, yang 42-nya ada 3, sedangkan yang paling rendahnya ada 28. Terus dari data prestasi juga, penerima prestasi itu yang paling banyak adalah beasiswa prestasi, yang paling rendahnya adalah beasiswa Kominfo. Mungkin segitu dulu dari saya, balikan kepada Muhammad Nur Hadi Wahyu.
Mungkin sekian penjelasan tentang studi kasus level data dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.